Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia Hidayah dengan NIM 343018.054 dari kelas PGSD 4A Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Menekan Rasisme dan Etnosentrisme dengan Penguatan Integrasi Nasional di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau. Maka tidak heran bila Indonesia memiliki keberagaman, baik itu flora, fauna, maupun sosial budaya masyarakat yang mendiaminya. Keberagaman tersebut di satu sisi akan membawa banyak keberkahan bagi bangsa Indonesia, seperti dengan melimpahnya sumber daya alam termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga keberagaman masyarakat, terdapat berbagai macam suku bangsa, etnis, agama, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, keberagaman tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan keberagaman di masyarakat. Masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya sudah terbiasa untuk hidup dalam keberagaman, bahkan sebelum bangsa Indonesia ini merdeka. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya gotong royong, adanya bahu-membahu, bagaimana caranya supaya bangsa Indonesia ini dapat merdeka. Nah, setelah merdeka ini, kebiasaan gotong royong, bahu-membahu tersebut tetap terlaksana. Namun, akhir-akhir ini beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah rasisme dan etnosentrisme makin sering terjadi di Indonesia. Apalagi mirisnya apabila kasus tersebut sengaja dibuat oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan untuk memprovokasi agar persatuan dan kesatuan bangsa bisa goyah atau bahkan terpecah. Untuk itu, kita perlu lebih menguatkan integrasi nasional bangsa Indonesia agar rasisme dan etnosentrisme dapat ditekan sehingga persatuan bangsa Indonesia dapat selalu terjaga dengan baik. Lebih lanjut, kita akan mengenal rasisme. Jadi sebenarnya rasisme itu apa sih? Jadi rasisme adalah suatu pemahaman di mana seseorang akan memandang atau menilai rendah seorang yang lain atau kelompok lain yang berbeda ras, berbeda ciri fisik, bentuk fisik, atau berbeda keturunan dengan dirinya. Sedangkan etnosentrisme adalah suatu sikap atau pandangan di mana seseorang merendahkan masyarakat atau budaya lain dan mengunggulkan masyarakat atau budayanya sendiri. Dan integrasi nasional sendiri adalah proses menyatukan sebuah bangsa, baik itu di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, kasus mengenai rasisme dan etnosentrisme. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan judul Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 provinsi di Indonesia. Dari survei tersebut mendapatkan hasil ada 101 kasus diskriminasi ras dan etnis yang tercatat pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Kemudian ada kasus dilansir dari kompas.com, telah terjadi intimidasi yang berbau rasisme yang dilakukan oleh tersangka RK, di mana aksi tersebut sempat viral di media sosial pada 24 Februari tahun 2020 lalu. Yang selanjutnya dilansir dari kompas.com, tanggal 4 Februari 2020 lalu, terdapat kasus perusakan rumah ibadah umat muslim di Minahasa Utara dengan jumlah pelaku yang ditetapkan menjadi 8 orang tersangka. Tentu saja kasus-kasus tersebut menunjukkan fakta bahwa praktik rasisme dan etnosentrisme
masih sering terjadi di Indonesia. Dan hal tersebut tentu saja mengkhawatirkan integrasi bangsa Indonesia akankah sudah mulai goyah. Selanjutnya yaitu cara menekan rasisme dan etnosentrisme dengan penguatan integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesadaran individu bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman, tidak dapat dipisahkan dari keberagaman, dan keberagaman tersebut merupakan sesuatu yang mutlak, termasuk di dalamnya keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu memperkuat adanya sanksi hukum, seperti adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, hal tersebut tentu saja akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan ras, etnis, keturunan, sehingga hal-hal seperti itu tidak lagi digunakan sebagai bahan bercandaan yang tidak seharusnya. Yang ketiga yaitu menjadikan integrasi nasional sebagai strategi kebudayaan Indonesia untuk menyatukan visi, misi, dan latar belakang kebudayaan yang sangat beragam tersebut. Yang keempat yaitu ketersediaan anggota masyarakat Indonesia untuk menerobos identitasnya untuk membentuk integrasi yang lebih luas, yaitu integrasi bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya, terkait kasus rasisme dan etnosentrisme yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia, dapat kita tekan dengan salah satunya penguatan integrasi nasional di Indonesia. Tadi telah saya paparkan ada 4 cara yang dikutip dari Andi Suwirta dan Anin Adam. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pada masing-masing individu bahwa masyarakat Indonesia dalam hidup tidak dapat lepas dari keberagaman. Yang kedua, memperkuat sanksi hukum terkait diskriminasi ras dan etnis. Yang ketiga, menjadikan integrasi nasional sebagai sebuah strategi kebudayaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perilaku masyarakat untuk membuka integrasi secara lebih luas, yaitu integrasi nasional bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam perkataan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Afandi, dosen mata kuliah kewarganegaraan, dan terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.